Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi ini kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri yang ini dikhususkan untuk 12 MIPA 1 kali ini. Jadi turunan fungsi itu mempunyai sifat-sifat. Bisa kalian buka di halaman 35 LKS kalian, ada 5 poin. Yang pertama, jika Y itu adalah sebuah fungsi fx, di mana fx-nya itu ada pula fungsi penjumlahan dan pengurangan di sini. Anggap ada ux plus minus Vx, artinya bisa Ux ditambah Vx atau Ux dikurang Vx, maka F aksen X-nya adalah U aksen X plus minus V aksen X, di mana aksen di sini adalah menunjukkan turunan pertamanya. Yang kedua, jika Y itu adalah fungsi Fx sama dengan Ux dikali Vx, maka turunan fungsinya adalah seperti ini. Fungsi U diturunkan dulu, kemudian dikalikan dengan Px, ditambah dengan Ux dikali dengan turunan Px. Kemudian gini, jika Fx sama dengan Ux per Px sama dengan Px-nya tidak sama dengan 0, di bawah tidak sama dengan 0, maka turunan fungsi Fx itu adalah turunan dari Ux dikali dengan Px dikurang Ux dikali dengan turunan Px sama dengan per Px kuadrat. Kemudian yang keempat, jika fungsi fx sama dengan ux pangkat n, maka turunan fungsinya adalah n dikali dengan ux, n kurang 1 dikali dengan turunan u. Turunan ke n, nah ini fungsi y pangkat n sama dengan f pangkat nx sama dengan d pangkat n y per dx pangkat n. Kemudian sifat-sifat ini akan kalian aplikasikan ke turunan fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya kita sudah dikasih tahu bahwa di sini ada berdasarkan uraian sebelumnya diperoleh turunan fungsi dasar nih. Kalau sin x turunannya adalah cos x turunannya min sin x, tan adalah secant kuadrat x, turunan dari secant x adalah secant x kali tan x, kemudian kotangin x turunannya adalah negatif kosekant kuadrat x, kemudian turunan dari kosekant x adalah negatif kosekant x dikali dengan kotangin x. Ini harus kita hafalkan. Kemudian contoh turunan fungsi yang pertama adalah tan x dikurang dengan secant x. Nah, di sini kalian bisa lihat tan itu turunannya apa, secant itu turunannya apa di sini. Tan itu berubah jadi secant kuadrat x, sedangkan secant berubah jadi secant x kali tan x. Hanya saja di sini adalah sebuah fungsi, ada dua fungsi dalamnya. Fx sama dengan Ux dikurang Vx. Kita gunakan dengan sifat turunan fungsi yang sehalaman sebelumnya. Di sini kita gunakan turunan pertama, sifat pertama. Nih, ada Ux dikurang Vx berdasarkan soal tadi, sama dengan turunannya adalah Ux plus minus Vx. Berarti kalau disesuaikan dengan soal dia kurang, berarti turunan Ux kurang dengan Vx. Berarti biasa saja ya. Langsunglah kalian cari bahwa ini Ux, ini Vx nih. Turunan dari Ux adalah lihat di tabel, tan x berubah jadi secant kuadrat x, kemudian secant x berubah jadi secant x kali tan x. Masukkan ke rumus, tinggal kalau seperti ini dia jadi turunan u dikurang dengan turunan v. Secant kuadrat x dikurang dengan secant x tangent x. Di sini ada dua suku yang mempunyai secant, jadi secantnya dikeluarkan. Jadi secant kuadrat x sudah dikeluarkan secantnya 1, tinggal secant x. Kemudian secant x dikali tan x dikeluarkan secantnya 1, jadi min tangent x. Untuk nomor 2. Nomor 2, fungsi x sama dengan x kuadrat dikali sin x. Berarti ini gunakan juga sifat sebelumnya. Anggap ini u dan ini v, ux ini v. Berarti kan perkalian. Kita lihat turunan fungsi. Ini menggunakan yang nomor 2. Ux dikali Px, jadinya turunan U kita cari dulu dikali dengan Px, ditambah U dikali dengan turunan Px. Ux kuadrat menjadi 2x. Dari mana? Itu jangan bingung. X kuadrat sama dengan berubah jadi 2x. Kenapa? Karena
ada AX pangkat N, kalau diturunkan itu menjadi A kali N X pangkat N kurang 1. Seperti yang sudah Ibu ajarkan di kelas 11 yang lalu. Jadi, kenapa ini X kuadrat berubah jadi 2X? Berarti kan ini A-nya 1, X variabelnya, dan N-nya adalah 2. Diturunkan berarti A dikali N, A kali N, A kali N 1 kali 2 berarti sama dengan di sini 1 kali 2 X, 2-nya dikurangkan dengan 1 karena N kurang 1. Nah, berarti 1 kali 2, 2, X, 2 kurang 1 adalah pangkat 1. Maka dari itu X kuadrat diturunkan menjadi 2X. Ini dia. X kuadrat diturunkan menjadi 2X. Oke. Kemudian Px sin X, Px ya diturunkan menjadi, sin X menjadi, lihat sini, sin X menjadi kosekan X. Ya kan? Kosekan sih. Sorry. Ya, menjadi cos X, kosinus ya, bukan cos X, sorry. Jadi, kemudian kita masukkan ke soal. U aksen dikali dengan Px. U aksen dikali dengan Px, berarti X kuadrat dikali dengan Px sin X, kemudian ditambah dengan X kuadrat, kemudian Px-nya, P aksen X-nya adalah cos X. Nah, di sini tidak bisa disederhanakan, hanya saja diurutkan berdasarkan pangkat tertinggi. Jadi X kuadrat cos X di depan, 2X sin X-nya di belakang. Selanjutnya untuk nomor 3, fungsi fx adalah kotangent kuadrat dari X. Nah, ini kita gunakan juga sifat di halaman sebelumnya. Kali ini digunakan untuk sifat nomor D. Fx adalah sebuah fungsi U yang dipangkatkan. Ux-nya adalah kotangen X, kemudian U aksennya adalah lihat di sini, kotangen berubah jadi negatif kosekan kuadrat X, kemudian N-nya 2, N itu adalah pangkat dari soal. Ini kan, AX pangkat N. Jadi anggap saja di sini A-nya 1, N-nya adalah 2, X-nya di sini variabelnya adalah kotangen. Jadi N-nya adalah 2, N itu adalah 2. Kemudian rumus fx kalau pangkatan, yang fx-nya pangkat, maka diturunkannya n dikali ux pangkat n kurang 1 dikalikan dengan u aksen x. N-nya 2, kemudian ux, kenapa di sini n kurang 1-nya habis? Karena n-nya 2 dikurang 1 tinggal pangkat 1 dikali dengan u aksen x. 2, ux-nya di sini adalah kotangen x, kemudian turunan dari u adalah negatif kosekan kuadrat x. Dan di sini pun tidak ada yang bisa disederhanakan, jadi dia langsung dikalikan saja seperti ini. Selanjutnya untuk nomor 4, fx sama dengan 1 ditambah cos x per sin x. Di sini kita gunakan sifat nomor C. Untuk menyelesaikannya kita diperlukan memisahkan dulu yang mana U, yang mana V. Di sini U-nya adalah 1 ditambah cos x dan V-nya adalah sin x. Kita turunkan UX sama dengan, nah kalau UX sama dengan 1 tambah cos X, ini sudah ada rumusnya juga, identitasnya, bahwa kalau diturunkan menjadi negatif sin X. Kemudian V itu kalau diturunkan menjadi sin X menjadi cos X. Jadi ini kita masukkan, U aksennya adalah min sin X, V-nya adalah sin X, dikurang dengan UX-nya adalah 1 ditambah cos X. Kemudian V aksennya kita ganti dengan cos X. Di bawahnya V kuadrat X, berarti dia sin X menjadi sin kuadrat X. Ada yang bisa disederhanakan, negatif sin X dikali sin X menjadi negatif sin kuadrat X. Kemudian ini dikalikan cos X kali 1 cos X kali cos X, cos kuadrat X. Ini ada negatif ya, karena negatif 1 dikali negatif kali 1 negatif 1, negatif kali plus cos X jadi negatif cos X, itu semua dikalikan dengan cos X. Jadi negatif kali 1, negatif 1 kali cos X adalah negatif cos X. Negatif kali plus cos X adalah negatif cos X. Dikali pula dengan cos X, jadinya negatif cos kuadrat X. Ini sin kuadrat X-nya tidak berubah. Dan di sini ada identitas bahwa negatif sin kuadrat X
dengan negatif cos X itu berubah jadi negatif 1. Kemudian ini jadi min cos X. Negatif sin kuadrat X dengan negatif cos kuadrat X itu adalah rumus yang gini. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X adalah 1. Nah, di sini dia sama-sama punya negatif. Berarti kan boleh gini ya. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan negatif 1. Karena soalnya kan negatif sin X dikurang cos X. Kita punyanya identitas yang seperti ini. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Soal kita keduanya negatif, berarti negatifnya kita kasih keluar. Negatif sin X dengan negatif cos X sama dengan, berarti ini 1, negatifnya tetap. Maka dari itu, negatif sin X kuadrat negatif sin X kuadrat dikurang cos X kuadrat adalah negatif 1. Ini sama ya. Maka dari itu, ini berubah jadi negatif 1. Cos X-nya di bawah sin kuadrat X pun tetap ini diubahnya menjadi cos X. Ini untuk menyederhanakan. Nah, di sini dipisahkannya jadilah seperti ini. Semoga bisa dipahami.